Kalau gua ini tipikal marketing yang selalu bergerak. Jadi kalau di Podomoro itu dia, kalau gua bilang itu taman belajar gua ya, karena awal karir gua ada di situ. Jadi properti era milenial ini gitu ya, kan memang sekarang yang bersaing teman-teman milenial gitu. Mereka persaingannya via online. Jadi, lu harus fokus sama tujuan lu. Tapi lu nggak boleh cuek sama apa yang ada di sekitar lu selama perjalanan hidup lu. Lu meninggalkan orang tua lu meninggalkan keluarga lu meninggalkan tanah kelahiranku demi sesuatu. Betul. Gitu kan. Makanya lu harus buat apa yang lu tinggalin itu bangga. Dan yang paling penting gue selalu bilang sama temen-temen, jangan menempatkan keberuntungan lu di depan kerja keras lu. Lu harus menempatkan kerja keras lu di depan keberuntungan lu. Itu juga penting. Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita bersama dengan Bro Niko nih, salah satu sales terbaik juga yang di apartemen di mana, Tangerang Selatan ya. Iya. Gitu. Kita mau berbagi, Bro Niko mau berbagi kisah nih. Langsung aja dengan Bro Niko. Halo. Selamat siang, Bro Niko. Siang, Bang Handoyo. Semangat. Semangat terus kita. Iya. Nah, kita mau nanya nih mengenai kemarin kan infonya penjualan terbaik ya, udah 22 bulan nih. Alhamdulillah ya, November, Desember. Nonton kita nih ingin bertanya nih mengenai ilmunya seperti apa sih? Bagaimana tips menjual nih, kan pada saat ini kan pandemi kan harusnya turun ya. Oke. Jualan apalagi apartemen. Nah, kok bisa gitu naik, itu apa sih rahasianya, tipsnya seperti apa ya? Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau gua ini tipikal marketing yang selalu bergerak, maksudnya gua ngikutin situasi yang terbaru, terus gua selalu coba buat atur strategi lagi di setiap keadaannya gitu. Contohnya kayak begini, sekarang kita keadaan kan lagi pandemi nih. Ya kan, lagi ada COVID-19, nggak gampang. Bahkan beberapa developer itu di Indonesia, kalau yang gue baca dari berita itu sekitar 8 developer dia gulung tikar. Ya kan, karena memang penjualannya berantakan mereka. Betul. Gitu. Tadi yang gue bilang, gue bergerak, gue mencoba mensiasati pandemi ini gimana dong cara jualan gue gitu kan. Nah, dan enaknya lagi di project gue ini memang apa namanya ya, udah terbiasa dengan online, dengan sosial media gitu. Makanya pas begitu ada pandemi, ada COVID, kita nggak terpengaruh. Gitu, kita udah terbiasa nggak keluar, kita udah terbiasa nggak yang harus ketemu customer langsung gitu sih. Jadi tetap di kantor tapi mengenai sosial media ini ya. Kita lebih ke sosial media, makanya pas saat beberapa developer itu baru mencoba ke sosial media karena COVID, kita udah terbiasa dengan hal itu. Gitu. Ini kan tagline-nya juga urban ya. Urban berarti identik dengan murah. Itu benar nggak itu? Urban Town Serpong ya, apartemen Urban Town Serpong ini dia terjangkau katanya. Sangat-sangat terjangkau. Kenapa? Gitu. Kenapa dia bisa terjangkau? Bahkan kalau gue pelajari nih, untuk apartemen setipe apartemen Urban Town Serpong ini dan di kawasan sekitar Tangsel ini, selisih harga kita dengan apartemen lain 15-20%, bro. Gitu. Kenapa kita bisa kasih harga murah itu? Satu, karena kita BUMN ya. Kita BUMN, jadi kita ya untuk dana pembangunannya kita bisa. Visi misinya emang untuk hunian, untuk masyarakat ya. Itu betul. Terus gini, karena kita semuanya kita kerjakan sendiri, dari mulai konstruksi sampai developernya PP Urban semuanya. Gitu kan. Jadi kita udah ada dapat cuan dong di bisnis konstruksinya. Makanya untuk penjualannya kita berani bersaing gitu. Mereka pasang harga berapa, kita berani di bawahnya. Gitu sih, bro. Itu PP Urban. Jadi kan kita tahu juga kalau di bank kan sekarang lagi di itu ya, di stop ya. Apalagi belum serah terima unit. Itu seperti apa tuh kalau di saat ini? Jadi gini, kalau misalnya di kita tadi, karena kita konstruksinya dari kita sendiri, developernya kita sendiri, jadi kita balance, kita bisa oke bang mintanya setelah serah terima, kita serah terimain. Segera itu ya. Segera. Dan kita
ini gimana nih bang, maunya unit yang udah ready, unitnya harus sudah sekian persen, proses pembangunan kita kejar. Bisa kita kejar, kenapa tadi? Karena konstruksinya kita bangun sendiri. Nah, itu jadi nggak tergantung sama konstruksi, dari luar, dari penjualan, kita nggak terlalu terpengaruh tentang iya, makanya saya bilang penjualannya ya ibaratnya pembangunannya jalan terus gitu loh. Yes, iya. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita keliling-keliling area sini, beberapa developer lain dia udah pada nggak ada pengerjaan gitu kan, COVID ini mereka pada mandek gitu kan. Kayaknya tadi memang mereka menunggu penjualan baru mereka bisa lanjutkan. Tapi kalau kita tetap pengerjaan tetap berjalan terus itu sih. Nah, berarti tadi kalau udah itu penjualan digital semua ya. Kita jadi pembeli itu nggak ke kantor dong, apa gimana? Pembeli visit, maksudnya transaksi tetap di online apa? Betul. Maksudnya gini, cara kita berkomunikasi dari awal sama customer itu kita via online gitu ya, baik dari sosial media, IG, Facebook, dan kanal iklan yang lainnya gitu kan. Kemudian kita juga bisa presentasi kan, nanti bisa by WA atau mungkin dia bisa video call lihat progresnya gitu kan. Nah, nanti setelah mereka mereka pengen lihat unit langsung baru visit gitu. Jadi kita nggak usah perlu keliling-keliling buat cari customer, enggak sih, kita udah lebih efektif ya. Itu lebih oke sih. Untuk pameran tetap ada ya? Kalau kita pameran juga udah di stop dulu. Udah di stop. Enggak, kita memang dari dulu itu ada pameran, cuman nggak terlalu juga sih, makanya begitu COVID ya udah kita stop aja gitu, karena memang pamerannya juga kita presentase untuk penjualannya nggak terlalu gede juga dari pameran ya, betul. Dari website ya. Nah itu betul. Nah ini kita mau tahu nih kan Bro Niko udah pengalaman dulu di APL ya 3 tahun di 2 tahun di Podomoro 2017 ya. 2017 lah saya kuliah persis. Ada kisah nggak, bisa senang atau sedih dari mulai berkarir itu, bisa cerita nggak mengenai karirnya seperti apa sih dulu? Jadi kalau di Podomoro itu dia, kalau gue bilang itu taman belajar gue ya, karena awal karir gue ada di situ gitu kan. Cuman memang gue ketemu sama teman-teman yang tepat, yang memang bisa mendidik gue, bisa meyakinkan gue bahwa ini adalah properti ini, marketing ini adalah lahan basah buat teman-teman yang memang mau pendapatannya nggak dibatasin ya kan. Kalau di pekerjaan lain itu kan dia pendapatan dibatasin dong, gaji lu segini, nggak ada lain-lain lagi setelah gaji gitu. Iya, itu makanya memang kenapa gua juga masuk ke dunia marketing. Gua dulu kuliah hukum bro. Gua dulu kuliah hukum. Dan memang gue dulu fokus di advokat gitu kan. Sampai sekarang pun gue masih Pradi. Sampai sekarang pun gue baru selesai pendidikan advokat kemarin gitu. Nanti Februari ini gue ada ujian advokat gitu kan. Gue tetap lawyer apa notar? Lawyer sih, gue lebih ke lawyer. Lawyer lagi naik daun juga tuh, profesi lawyer. Makanya pokoknya gue banyak percayaan nih. Gue itu bergerak di 2 profesi itu kalau kata gue bilang. Kenapa gue pilih advokat dan marketing? Karena 2 profesi ini yang pendapatan lu nggak bisa dibatasin gitu. Lu mau duit berapa gitu? Semakin lu kerja keras, semakin lu berusaha, profesi seorang marketing ya. Iya, profesi itu bisa ngasih lu duit seberapapun lu mau. Itu sih intinya kenapa gue terjun di marketing. Dan tadi balik lagi ke Podomoro, dia itu adalah taman belajar gue. Gue belajar banyak di situ, ketemu sama marketing yang legend ya kan, yang memang dia luar biasa, support gue, kasih pembelajaran yang luar biasa. Mereka kenalin gue tentang properti gitu kan. Mereka beri gue pelajaran tentang properti hingga akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini gue bisa jadi seperti ini. Jadi itu jualan kios? Kalau di Podomoro gue waktu itu di Mangga 2 Square itu pegang kios, jadi unit-unit yang ada di mall itu gitu sih. Tapi range harganya lumayan bro. Kalau komersial kan memang dia agak tinggi kan, karena itu kan bisnis gitu kan. Kios kios di dalam mall ya? Di dalam mall, kios di dalam mall itu dia range harganya 800 sampai 1,3 M lah. Kemudian langsung ke properti lagi. Habis dari situ gua ditarik sama teman-teman buat bantu di PP Urban ini. Dan kebetulan kenapa gue tertarik tadi, dia backgroundnya BUMN, gue pikir oke lah gitu. Nah, mengenai kisah sedihnya ada nggak kira-kira? Kalau kisah sedih selama ini, kalau kisah sedih selama berkarir ya, kalau di dunia marketing ya
biasalah kalau marketing itu kan memang kita beta target gitu dong. Tapi belum ada kayaknya nih. Kalau misalnya ya alhamdulillah gua selalu achieve target lah gitu. Berkat doa orang-orang yang sayang sama gua gitu ya, dan kerja keras gua gitu. Cuma kalau ngomongin kisah sedih pasti ada lah gitu kan, pasti ada. Tadi kalau kisah sedih gua itu jadi gini, modal online modal kan enggak? Modal online, kita memang online semua gitu kan, karena ya? Jadi properti era milenial ini gitu ya, kan memang sekarang yang bersaing teman-teman milenial gitu, mereka persaingannya via online. Jadi kalau lu nggak belajar tentang online gitu, kalau misalnya lu nggak mengikuti pergerakan zaman ini, lu tetap jadi marketing yang kanvas, yang ngandelin pameran doang, gua jamin bakal ketinggalan dan lu bakal stop, berhenti saat itu juga. Betul. Gitu sih. Jadi kisah sedihnya belum ada nih. Ya kalau kisah sedih gue ya tadi paling ya gue maunya kan sekian juta tapi dapetnya sekian juta gitu aja di standar. Ya. Nah nggak terlalu. Jadi jualan ini kan tahu saya 17 ya. Berapa 14 ya? 14 unit. Apa gimana? Udah bisa beli apa aja atau udah cair atau belum atau gimana? Kalau untuk yang kalau yang 7 unit kemarin itu kan memang baru kemarin bro, jadi masih proses banget, tapi udah ada beberapa yang approve lah ya, kita tunggu pencairannya lah dekat ini ya. Nggak tahu nanti mau buat apa ya, nanti kita lihat aja deh, gua ada kebutuhan apa di situ gitu. Nah, kebetulan kan nih penonton kita yang milenial nih, itu tadi berarti rahasianya dalam bidang marketing tuh berarti apa tuh? Jadi penjualan online aja atau ada dorongan dari mana sih dalam bekerja ini? Kan sampai sekarang nih kan masih semangat kerja nih. Apa sih yang mendorong sampai gua harus kerja keras nih? Oke. Gitu. Jadi gini, gua itu bukan orang yang salah jalan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat background gua, gila lu kuliah hukum terus tiba-tiba lu jadi advisor properti gitu kan. Gua bergerak di pemasaran properti gitu kan ya. Itu ada dasarnya bro. Jadi gue dulu SMK-nya itu pemasaran. Jadi dulu gue sekolah di SMK, pemasaran. Makanya begitu gue digandeng sama perusahaan buat masarin produk mereka, ya oke lah, gue sedikit banyak ada skill tentang pemasaran itu. Itu satu modal dasar gue gitu kan ya, dulu gue memang SMK pemasaran gitu kan. Yang kedua, dari pendidikan advokat gue juga menunjang gitu. Kenapa? Yang tadi gue bilang, jadi properti ini dia sangat sensitif dengan legalitas ya kan? Dengan surat menyurat gitu. Dan customer itu kalau kita presentasikan hampir 70% alasan mereka mengambil properti ya karena legalitasnya. Gue ada kemampuan untuk menjelaskan tentang itu gitu kan. Gue ada kemampuan untuk meyakinkan pembeli-pembeli gue tentang hal itu gitu, karena memang tadi gue udah ditunjang sama pengetahuan tentang legalitas itu. Itu satu rahasia gue ya kan, kenapa gue bisa melakukan penjualan-penjualan yang agak lumayan gitu. Yang kedua, gue pakai sistem jualan gue bro. Jadi gue nggak yang apa ya, kebanyakan teman-teman marketing kan dia ya udah sih jualan aja gitu kan, follow up ya kan, dateng buat visit mereka tiba-tiba nggak closing, nggak booking itu. Kalau gue nggak, gue pakai sistem, gue pelajari karakter konsumennya, gue pelajari ini bulan apa, ini hari apa, tanggal berapa, enak nggak mereka lagi keadaannya, ada duit nggak, gue pelajari sampai ke arah situ gitu kan. Terus gue gali kebutuhan mereka, mereka butuhnya buat invest atau memang user buat dipakai sendiri gitu kan. Kalau misalnya buat invest ya udah gue tendang tentang hal invest gitu, kenapa lu harus ambil di sini. Kalau emang buat hunian ya tadi gua tendang mereka, gua panasin mereka dengan hal-hal kenapa lu itu harus jadi penghuni di unit ini. Tapi itu sih pas pertama saya ketemu Mas Niko ini kan ya ntar kita apa Expo apa Jakarta JCC IPEC ya, Indonesia Property Expo kita jual gini-gini. Yes. Nah, itu berarti punya keyakinan itu gimana tuh cara lihatnya? Apa itu rahasianya itu atau gimana? Jadi gini, ya satu, gue memang yakin gue bakal jualan banyak di sini gitu kan, karena satu. Tapi waktu itu yang belum ya, bagaimana? Ya keyakinan itu udah ada, cuman nggak semantep begitu gue udah terjun ya gitu. Nggak, keyakinan udah ada, cuman gitu tadi gue bilang. Awal-awal itu. Awal-awal masuk ya. Awal-awal banget, cuman tadi yang gue bilang gila. Gue bukan menyombongkan diri ya, cuman gue lihat. Satu, kita perusahaan bagus gitu kan. Yang kedua, ini kan kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok hunian ini gitu kan. Kemudian yang ketiga,
gua membandingkan diri gua dengan teman-teman yang lain gitu. Gua ada nilai plus kok, gitu kan. Gua ada nilai plus dan gua bisa di atas mereka. Gua pelajari mereka, oh mereka dengan modal begini, dengan cara seperti ini bisa. Gua ada modal lebih dibandingkan mereka bahkan gitu kan. Pasti gua bisa lebih dari mereka. Itu sih yang bikin gua yakin gua bisa. Mas Miko juga dari mana? Ya, Tegal. Rantau juga ya? Iya. Tegal juga ya. Saya orang Tegal, bro. Anak kampung. Terakhir nih, ada saran nggak buat anak rantau nih yang ingin berkarir juga di Jakarta dan mereka ingin merubah nasib mereka? Nah, ada saran nggak nih bagi generasi milenial yang ingin juga punya karir yang sukses nih seperti Mas di Jakarta, anak rantau? Oke, gini. Jadi kalau saran dari gua gitu ya, buat teman-teman apalagi anak-anak muda yang baru selesai sekolah, selesai kuliah gitu kan ya. Lu harus fokus sama tujuan lu. Tapi lu nggak boleh cuek sama apa yang ada di sekitar lu selama perjalanan hidup lu gitu kan. Gua fokus. Oke, gua orang hukum. Gua mau kejar profesi advokat gua. Tapi gue menikmati perjalanan gue diperkenalkan dengan properti, gue diperkenalkan dengan dunia marketing, gue nggak menutup mata tentang itu bro, gitu kan. Saat gue tahu enak dunia marketing, enak dunia properti, duitnya gede gitu kan ya, gue masuk. Tapi gue tetap fokus tadi, gue ambil pendidikan profesi advokat gue bakal ikut ujian, nanti kedepannya juga nanti kita lihat deh mau gimana, dan gue rencana gue sih insya Allah gue ambil kedua profesi ini gitu kan. Yang saran gue tadi, jadi lu nggak boleh ego, nggak boleh ego lu. Pokoknya gue harus ini, tapi lu menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jangan seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah apalagi untuk teman-teman yang dari daerah kayak gue gitu ya bro ya. Lu merantau gitu kan ya. Mesti lu punya dorongan yang lebih dibandingkan teman-teman yang memang dia memang domisili di sini, yang memang asli orang sini gitu kan ya. Lu meninggalkan orang tua lu, lu meninggalkan keluarga lu meninggalkan tanah kelahiranku demi sesuatu. Gitu kan. Makanya lu harus buat apa yang lu tinggalin itu bangga. Punya lu. Gitu kan. Makanya lu harus semangat, harus positif, harus kerja keras, harus kerja cerdas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga gitu kan. Sebenarnya gini, apa ya? Jadi manusia itu kan orang, kita ini kan bro, kalau misalnya kita mau pakai logika ya, kan memang struktur tubuh kita ini kebanyakan air ya. Air. Strukturnya itu kebanyakan air. Jadi kita pakai aja hukum Archimedes. Air itu kalau dia timpuk pakai benda ke bawah, dia ke atasnya juga bakal lebih tinggi, tergantung kedalaman benda itu masuk. Sama kayak kita manusia nih gitu kan. Semakin lu dipukul, gila gua ninggalin orang tua gua bro, gitu kan. Gila gua makan susah bro kalau di kampung terus gitu kan ya. Gila gue harus bayar kosan gue harus kerja keras. Maka tadi dorongan lu ini bakal nanti keluarnya mengimplementasikannya itu bakal lebih luar biasa dibandingkan teman-teman yang dorongannya itu sedikit. Tadi makanya tadi kerja keras, kerja cerdas, dan fokus sama tujuan lu, tapi lu nggak boleh menutup mata dengan apa yang lu lewati selama lu berproses ke tujuan lu. Gue lebih kayak gitu sih. Dan yang paling penting gue selalu bilang sama temen-temen, jangan menempatkan keberuntungan lu di depan kerja keras lu. Lu harus menempatkan kerja keras lu di depan keberuntungan lu. Itu juga penting bro. Itu sih. Terima kasih Mas Miko nih. Siap. Semoga bermanfaat nih bagi kita semua. Oke. Baru mulai berkarir juga. Ya, terima kasih guys untuk yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe jika kalian suka video ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Mas Miko. Sukses selalu.